Ya, shalom saudara. Bagi kita semua, apa kabar? Semua sehat, amin. Diberkati Tuhan tentunya, amin saudara. Ya, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kiranya kita semua baik ya. Bagaimana kabar kita semua? Semua pasti baik, amin. Ya, yang saya kasihi Bapak Ketua Sinode kita, Bapak Pendeta Jeffrey Tatimu, semua pengurus majelis besar yang saya kasihi juga, dan semua hamba Tuhan, ketua-ketua MD yang saya kasihi, gembala-gembala sidang, para pelayan-pelayan Tuhan di seluruh gereja Anugerah Bethesda. Biarlah Tuhan memberkati kita semua dalam pelayanan kita. Saya Pendeta Sabar MC Daru, ya, Departemen Penggembalaan dan Organisasi. Ya, saya bersyukur kita semua ada di GAB dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan 1 Petrus 5 2 sampai 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lahir. Saudara, ini sebuah berkat bagi kita para gembala-gembala, bahwa para gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan dijanjikan sebuah mahkota kemuliaan. Ya, mahkota itu dalam firman Tuhan ada 5. Ya, tapi mahkota kemuliaan khusus itu para gembala-gembala. Nah, saudara, dikatakan ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksaan. Nah, saudara, Tuhan mau kita melayani itu bukan karena paksaan ya, atau sebuah iming-iming ya, tidak, atau tekanan. No, Tuhan mau kita melayani Tuhan dengan sukacita tentunya. Amin. Ini nomor 1, melayani Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam pelayanan kita, mari kita lakukan apa kehendak Allah yang terbaik dalam pelayanan kita. Tentunya kita mengasihi jiwa-jiwa, memuridkan jiwa-jiwa, mengajar jiwa-jiwa, saudara, ya, supaya mereka dewasa dalam Tuhan. Itulah kehendak Allah, saudara. Dan yang ketiga dikatakan jangan mencari keuntungan. Ya, pelayanan gak boleh menjadi ladang keuntungan atau saran untuk mencari keuntungan. Tapi ya malah pelayanan itu adalah tempat kita untuk memberi hati, hidup, pikiran, materi kita buat Tuhan. Berkorbanlah istilahnya buat Tuhan semua hidup kita. Amin. Nah, yang keempat dikatakan pengabdian diri. Ya, artinya saudara, memang kita sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, saudara. Berikan seluruh hidup kita, hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita melayani Tuhan. Saudara, tidak lagi cita-cita yang lain selain melayani Dia. Ya, itulah dikatakan pengabdian diri. Tidak lagi motivasi yang lain selain menyerahkan hidup kita dipakai Tuhan sebagai alatnya, saudara. Maka dikatakan, ya, kita akan menerima mahkota kemuliaan. Ya, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi domba-domba itu, saudara. Ya, luar biasa, saudara ya. Kita harus jadi teladan. Susah memang untuk jadi teladan ini, tapi memang harus kita lakukan. Ya, supaya kita jadi contoh berkat. Domba-domba akan melihat kita, gembala juga sudah melakukan firman Tuhan. Jadi contoh dan teladan. Amin. Nah, saya simpulkan, saudara, sebagai gembala yang dipercayakan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang dipercayakan Tuhan, kelak kita akan menerima kemuliaan Tuhan. Yang pertama tadi, ya, melayani Tuhan dengan sukacita, jangan dengan paksa. Yang kedua, melayani Tuhan dengan melakukan kehendak Allah. Apa yang terbaik bagi Tuhan, ya, kita berikan buat Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan mencari keuntungan. Dan yang keempat, penuh pengabdian diri, atau saudara, tidak lagi yang lain cita-cita kita selain melayani Tuhan. Dan yang kelima, tidak dengan memerintah atau otoriter, tapi menjadi teladan bagi jiwa-jiwa. Maka Tuhan berkata, kita akan dimahkotai dengan mahkota kemuliaan. Inilah yang menjadi firman Tuhan, saudara.
Mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Salam, salam dalam nama Yesus. Amin.